Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Palupi. Hari ini Miss akan review materi yang akan keluar saat ujian PSAT besok. Nah, sebenarnya anak-anak insya Allah sudah memahami materi ini dan Miss akan ulas kembali supaya anak-anak semakin paham dan semakin lancar ya. Oke, baik anak-anak. Subjeknya ya, kita sudah mempelajari dari unit 5 sampai unit 8 ya. Unit 5 itu tentang season and weather ya, tentang musim dan cuaca. Lalu di unit 6 kita sudah belajar mengenai five senses atau panca indera ya, ada 5 panca indera. Dan di unit 7 atau unit 7 itu kita sudah pelajari mengenai food and container. Jadi kita sudah belajar tentang nama-nama makanan serta wadah atau ukuran untuk menyatakan makanan tersebut itu jumlahnya seberapa banyak sih atau ukurannya seberapa besar seperti itu ya. Dan di unit 8 itu kita sudah mempelajari mengenai daily habits atau kebiasaan sehari-hari. Ada yang buruk dan ada yang baik. Oke, kita langsung saja ya ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu musim dan cuaca, tentu kita harus tahu dulu nih mengenai hari-hari yang kita lalui dalam satu minggu. Nah, ini kosakata-kosakatanya ya untuk menyatakan today itu adalah hari ini, yesterday itu adalah kemarin, dan tomorrow itu adalah besok. Miss ulang lagi ya, Miss ulas lagi. Ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, sekarang kalau Miss ada pertanyaan. What day is today? Artinya, hari ini hari apa ya? Kalian bisa jawab dengan today is Monday. Karena Miss tanyanya hari ini, today. Jadi jawabnya hari ini adalah hari Senin. Today is Monday. Nah, sekarang Miss punya pertanyaan. Misalnya ya, if yesterday was Friday. Jika kemarin, karena kita tahu ya kalau yesterday itu artinya kemarin. Jika kemarin adalah hari Jumat, was Friday ya, sudah berlalu kan hari Jumat. So today is, jadi hari ini hari apa kalau kemarin adalah hari Jumat? Berarti hari ini adalah hari Sabtu atau Saturday. Hari Sabtu ya. Today is Saturday karena di sini soalnya kemarinnya hari Jumat dan hari ini berarti hari Sabtu. Oke, selanjutnya nih kita ulas lagi mengenai season atau musim. We know there are 4 season in Europe ya. Ada 4 musim di Eropa. Kecuali di Indonesia ada 2. Nah, ada yang pertama ada winter. Winter itu adalah musim salju. And then spring itu musim semi ya. Nah, musim spring ini adalah time to flower blooms. Jadi ini adalah musim untuk tumbuhan atau bunga-bunga bermekaran. Itu adalah saat musim semi ya. And then the third is summer. Summer itu artinya musim panas. Ya, pasti ini cuacanya hot banget, pasti panas kalau musim panas. And then the last one is autumn. Ya, itu adalah musim gugur. Biasanya di sini tumbuhan itu pada berguguran, pada berjatuhan ya, bunga-bunga itu gugur atau daun-daun. Nah, tadi sudah Miss jelaskan kalau di Eropa itu ada 4 musim yang tadi sudah disebutkan. But ya, tapi there are 2 season in Indonesia ya. Hanya ada 2 musim di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau, dry and rainy season. Nah, sekarang tentang weather-nya ya, cuacanya. Ada sunny, and then rainy, cerah, hujan. Lalu ada windy, berangin. Ada snowy, bersalju. Dan yang terakhir adalah cloudy atau berawan. Kalau Miss tanya, what is the weather today? What is the weather today? Berarti ini adalah pertanyaan untuk menanyakan bagaimana cuaca hari ini. What is the weather today? Bagaimana ya atau apa ya cuaca hari ini? Kita jawab contohnya, it is sunny. Hari ini cerah katanya. Atau misalnya panas, boleh it is hot juga boleh.
Nah, kita juga bisa tahu nih ya dari setiap musim cuacanya seperti apa. We can see snow in the winter. Kita juga bisa melihat salju di saat musim salju. Nah, jadi antara musim, cuaca itu saling berkaitan dan apa saja yang dialami saat musim itu berbeda-beda peristiwanya. Selanjutnya kita ke panca indera. Panca indera berarti ada 5 alat indera yang manusia miliki ya. We have 5 senses ya. Kita punya 5 panca indera. Kita tahu bahwa we can see, kita bisa melihat atau kita dapat melihat with our eyes ya. Kita bisa melihat dengan mata kita. And then we can taste with our tongue ya. Kita bisa merasa manis, pahit, asam itu dengan lidah kita. And then we can hear, kita bisa mendengar dengan telinga kita with our ears. And then we can touch, kita dapat menyentuh, memegang itu menggunakan finger atau hands ya. Kita bisa menggunakan jari atau tangan kita untuk menyentuh atau memegang all the thing ya, semua benda-benda. Dan yang terakhir adalah we can smell. Smell itu artinya mencium. Kita bisa merasakan bau wangi itu dengan hidung kita with our nose. 5 ya panca inderanya. Nah, dengan panca indera ini kita bisa merasakan hal-hal atau sesuatu yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Contohnya, kita lihat ya ekspresi satu keluarga ini. They look happy. They look happy. Artinya mereka itu terlihat senang atau bahagia. Kita tentunya bisa melihat dengan mata kita ya. Oh, melihat wajah mereka itu sedang bahagia. They look happy. Nah, coba lihat di sini ada anak kecil sedang makan ya. She is eating lemon ya. Lagi makan buah lemon. Coba rasanya seperti apa sih kalau kita rasakan dengan panca indera kita, dengan lidah kita? It tastes sour. Ini rasanya asam. Ya, kita harus tahu kalau setiap buah dan makan itu punya berbagai rasa yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas ke materi container and quantities ya. Kita berbicara tentang wadah atau jumlah untuk menyatakan sebuah makanan itu seperti apa sih? Yang pertama ada a slice of. A slice of itu artinya sepotong. Contohnya seperti apa? A slice of pizza artinya sepotong pizza. Selanjutnya ada a can of. Di sini ada e-nya ya. A can of artinya sekaleng. Contohnya biasanya untuk Coke ya atau soda. A can of Coca-Cola atau a can of Coke. Artinya sekaleng soda. Terus ada a glass of. Nah, di sini contohnya ada susu ya. A glass of milk artinya segelas susu. Terus ada a bowl of cereal ya, ada semangkuk sereal. Lalu ada a jar of apa ya? Setoples apa ya? Miss contohkan di sini adalah selai ya. A jar of jam. Di sini ada setoples selai strawberry. Lalu ada a bunch of itu bisa sekelompok atau kita bisa artikan dengan seikat. Nah, contoh kalau grapes ya, grapes itu adalah anggur. Nah, ini ada seikat anggur boleh. Dan yang terakhir di sini adalah a carton of artinya sekarton. Nah, entah tuh, misalnya bendanya mau apa atau makanannya apa. Nah, ini untuk menyatakan jumlah atau wadah dalam makanan tersebut dikemas. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita juga sudah mempelajari ya tentang present dan past ya. Bentuk kalimat sekarang dan bentuk kalimat lampau. Miss kaitkan dengan materi food ya, tentang materi makanan. Di sini ada pertanyaannya, what do you eat or drink? Apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum? Di sini Miss satukan ya, jadi kalian boleh tanya what do you eat atau what do you drink. Contohnya kalau makan, ini artinya kita berbicara sesuatu yang sekarang. What do you eat? Apa yang kamu makan? I eat a bowl of cereal. Artinya saya makan semangkuk sereal. Artinya sekarang ya atau lagi berlangsung. Bukan sudah berlalu. Aku makan semangkuk sereal. Untuk makanannya I eat ya, kata kerja makannya eat. Terus kalau minumnya I drink a glass of milk. Aku minum segelas susu. Nah, sekarang
kita bandingkan untuk kalimat yang bentuknya lampau atau sudah berlalu atau biasanya sudah kita sebut adalah past ya. Nah, lihat pertanyaannya. Pertanyaan tidak what do you eat lagi, tapi what did you eat or drink for lunch yesterday. Nah, yesterday itu kan kemarin, artinya ini makanan atau minuman yang sudah kalian makan dan minum kemarin. Kemarin ya, berarti lah waktunya. Nah, berarti bukan I ate lagi, tapi jadi I ate. I ate a bowl of cereal for lunch yesterday. Jadi berubah kata kerjanya karena ini sudah berlalu. Lewat itu yesterday sudah kemarin. Nah, sama seperti minumnya. Bukan I drink lagi kalau kita menjawab pertanyaan sesuatu yang sudah berlalu. Jadinya I drank. I drank a glass of milk for lunch yesterday. Seperti itu ya. Present sama past itu kata kerjanya akan berubah. Selanjutnya, di sini Miss ada sebuah gambar ya. Ada anak perempuan atau misalnya dia seorang perempuan intinya sedang makan. Terus ada pertanyaan, did she eat good food? Lah, di sini juga kita bisa tahu nih, did ini lampau juga ya bentuk pertanyaannya. Did she eat good food? Apakah dia makan makanan yang bagus atau yang baik atau yang sehat? Kalian untuk menjawab seperti ini ya, anak-anak. Jika dia memang betul makan makanan yang baik, yang bagus, anak-anak boleh jawabnya yes, she did. Kenapa she? Karena dia perempuan. Kalau dia laki-laki berarti yes, he did. Kalau betul dia makan makanan yang bagus, yang baik, yang sehat. Tapi ternyata tidak sesuai dengan gambarnya, dia tidak sedang makan makanan yang bagus atau yang tidak sehat. Berarti anak-anak bisa menjawabnya dengan no. Kalau no berarti kan tidak ya, tidak sesuai. No, she didn't. Artinya enggak, dia enggak makan makanan yang sehat. Oke, next kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Kita juga sudah belajar mengenai daily habits. Daily habits itu adalah kebiasaan sehari-hari. Dan kita tahu kalau kebiasaan sehari-hari itu pasti ada kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Good habit artinya kebiasaan yang baik dan bad habits itu adalah kebiasaan yang buruk. Contohnya apa saja? Get enough sleep every day. Nah, ini untuk yang kebiasaan baik dulu ya, artinya kita itu punya waktu tidur yang cukup setiap harinya. And then brush teeth 3 times a day. Kita gosok gigi 3 kali sehari. Lalu ada wash hand after doing activity. Kita mencuci tangan setelah kita melakukan suatu kegiatan. Ini kan kebiasaan yang baik ya, yang perlu kita terapkan dalam sehari-hari. Lalu di sini ada bad habits-nya atau kebiasaan yang buruknya. Contohnya apa saja? Ada stay up late every night. Apa sih stay up late every night? Itu artinya kita begadang setiap malam. Itu kan kebiasaan yang buruk. Terus ada eat a lot of sweets. Makan makanan yang manis. Nah, itu juga kebiasaan buruk yang perlu kita hindari ya. Karena nggak baik juga kalau kita makan makanan yang baik terus-menerus setiap harinya. And then the last one is watch TV all the time. Artinya menonton TV seharian atau sepanjang waktu. Itu juga kebiasaan buruk yang harus kita hindari ya. Jadi kita tahu bahwa dalam sehari-hari itu ada good habit, ada kebiasaan yang baik, dan ada bad habit atau kebiasaan yang buruk. Seperti itu anak-anak, tidak terasa sudah semuanya Miss ulas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for your nice attention ya student. Terima kasih untuk 1 tahun ini sudah belajar bahasa Inggris sama Miss. Miss doakan semoga ujian besok itu lancar, mudah, dan sukses. Okay, good luck for your test. Bye-bye. See you again. Mohon maaf ya kalau selama 1 tahun ini Miss ada kesalahan sama anak-anak. Sampai bertemu di lain waktu. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.